Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sih menurutmu ah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Informatika kelas D, Universitas 11 Maret angkatan 2025, izin untuk mempresentasikan traffic lights untuk presentasi tugas akhir mata kuliah sistem digital. Perkenalkan, saya Danfa Isugara, NIM L0125008. Saya Cynthia Dewi dengan NIM L0125032. Saya Miftah Bibi dengan NIM L0125088. Pada video ini kami akan membahas tentang rangkaian sekuensial yang meliputi apa yang disebut rangkaian sekuensial, komponen yang digunakan untuk simulasi, alur logika traffic light, dan implementasi rangkaian traffic light, serta hasil simulasi. Apa itu rangkaian sekuensial? Rangkaian sekuensial adalah rangkaian digital yang menyimpan dan menggunakan informasi status sebelumnya untuk menentukan status berikutnya. Rangkaian sekuensial memiliki karakteristik sebagai outputnya bergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya atau memori. Kemudian memiliki elemen penyimpanan seperti flip-flop dan bekerja mengikuti sinyal clock untuk mengatur perubahan keadaan. Contoh dan fungsi rangkaian sekuensial terdapat pada sistem yang membutuhkan urutan kerja seperti penghitung, pengatur waktu, dan pengontrol lampu lalu lintas. Penerapan rangkaian sekuensial dalam traffic light. Traffic light termasuk rangkaian sekuensial karena menghasilkan output yang bergantung pada input saat ini, juga kondisi atau state sebelumnya atau memori, dan disimpan dalam flip-flop. Rangkaian ini bekerja mengikuti sinyal clock untuk mengatur perubahan secara berurutan dan otomatis, sehingga lampu merah, kuning, dan hijau menyala bergantian sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Komponen yang digunakan dalam rangkaian sekuensial. Yang pertama adalah tape flip-flop, yang berfungsi menjadi tempat menyimpan urutan sekarang dan berubah ke urutan berikutnya saat mendapat sinyal clock. Yang kedua adalah 7 segment display, berfungsi untuk menampilkan hitungan mundur waktu fase lampu seperti merah, kuning, dan hijau. Kemudian ada clock yang berfungsi sebagai sumber pulsa yang memberi tanda kapan flip-flop harus berpindah ke urutan selanjutnya. Yang keempat ada LED, berfungsi sebagai indikator cahaya yang menampilkan warna lampu, seperti merah, kuning, dan hijau. Yang kelima ada input, yang berfungsi sebagai pemberi informasi atau perintah pada rangkaian yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir dapat gerbang logika, yang berfungsi menentukan lampu mana yang menyala berdasarkan urutan yang sedang aktif. Traffic light. Yang pertama, yaitu clock sebagai pemicu utama. Jadi clock akan memberi sinyal sehingga rangkaian berpindah. Clock juga menentukan kapan traffic light berganti warna secara urut dan juga otomatis. Yang kedua, ada flip-flop untuk mengatur urutan langkahnya. Jadi dalam sinyal dari clock akan masuk ke flip-flop, kemudian dari flip-flop petugas menyimpan dan mengganti urutan giliran nyala lampu dari keempat simpang. Selanjutnya ada gerbang logika yang tujuan untuk menerjemahkan state, di mana output dari flip-flop akan masuk ke gerbang logika yang membaca kombinasi input biner, yang menentukan apakah LED akan nyala atau mati. Lalu output akan dikirimkan ke LED, di mana hasil dari gerbang logika akan dikirim ke LED pada keempat simpang traffic light. Selanjutnya ada alur logika dari traffic light, yaitu counter yang dimana berfungsi untuk menghitung mundur rangkaian, dan 7 segment untuk menampilkan countdown dari counter, dan juga LED untuk menampilkan indikator warna lampu. Oke, selanjutnya ada implementasi rangkaian slow traffic lights. Nah, pada alur logika ini kita menggunakan beberapa bisa dibilang beberapa rangkaian, kombinasi dari beberapa rangkaian untuk membangun satu traffic lights. Di mana yang pertama itu kita menggunakan counter, yaitu bertujuan untuk menghitung data yang masuk setiap clock masuk. Nah, pada rangkaian counter ini kita menggunakan counter step down, yaitu menghitung mundur dan nilai maksimal yang bisa dihitung oleh counter. Nah, pada rangkaian ini kita menggunakan 3 bit counter, yaitu bisa menghitung mundur dari angka dari biner 7 ke biner 0. Nah, untuk yang kedua itu ada 7 segment. Ini
ini tidak menggunakan decoder, tapi ini adalah sebuah rangkaian untuk decoder, yaitu untuk mengubah kode biner dari counter itu masuk ke dalam decoder dan akhirnya akan ditampilkan di 7 segment. Dan untuk selanjutnya ini ada alur logika untuk perpindahan lampu. Nah, alur logika perpindahan lampu ini itu bekerja secara otomatis untuk menampilkan warna merah, kuning, hijau, kuning dan kembali lagi ke merah. Nah, ini untuk notasinya. Notasinya itu adalah untuk yang warna merah atau disimbolkan dengan X itu adalah A plus B dikali CDE ditambah FGH di inverse. Dan untuk rangkaian yang kuning itu adalah CDE ditambah FGH. Dan untuk rangkaian yang hijau atau Z itu adalah FG itu dikali FGH aksen. FGH di inverse maksudnya. Nah, ini itu untuk mengatur apakah lampu itu berwarna merah, kuning atau hijau. Nah, untuk rangkaiannya itu awalnya seperti ini. Yaitu masih bisa dibilang rumit lah. Dan untuk mengatasi hal ini itu kita bisa menggunakan kita bisa diferagmentasi itu dengan menggunakan subsirkuit. Nah, seperti yang ini itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini itu yang kota-kota ini adalah subsirkuit. Dan ini nanti itu berisi dengan berbagai alur logika seperti ini ada seperti ini di counter. Di dalam IC counter itu terdapat satu rangkaian counter. Dan untuk 7 segment ini adalah sebuah decoder. Jadi di bagian traffic light ini kan terbagi menjadi beberapa segmen ya. Seperti di sini ada counter. Terus di atasnya ini ada 7 segment. Alur logika lampu di sini itu akan disederhanakan menjadi seperti ini. Dan di dalam ini misalkan ini ada rangkaian counter. Ini ketika kita ini dalamnya itu adalah seperti ini. Dan ini adalah 7 segment. Dan ketika 7 segment itu masuk, itu ada di dalamnya itu ada seperti ini, di mana input dari sebelumnya input dari counter itu akan masuk ke dalam 7 segment dan akan diarahkan langsung ke dalam 7 segment. Dan untuk alur logika ini yang di sebelah kanan ini adalah alur logika lampu. Ini untuk mengatur waktu, mengatur lampunya agar tidak bertabrakan satu sama lain. Dan ini adalah LED ketiga ini mengisyaratkan tentang LED di mana ada lampu merah, hijau dan kuning. Ini diarahkan langsung dari 7 segment dari logika lampu seperti itu. Dan dari beberapa dari beberapa rangkaian ini terkhususnya untuk counter itu bisa dibuat berbagai macam. Seperti di sini saya menggunakan flip-flop T, tetapi ini juga bisa menggunakan flip-flop D atau flip-flop JK. Akan tetapi di sebelah sini ini juga ada counter. Counter itu kan dibagi menjadi 3, ada yang step up, step down dan Johnson counter. Dan untuk ini saya menggunakan flip-flop Johnson di sini. Nah, mungkin itu saja untuk alur rangkaian ini. Dan selanjutnya ini ada tabel kebenaran di mana ketika hijau itu rangkaian yang lain itu tidak akan beralih. Jadi yang 2 rangkaian selain hijau itu akan mati, dan ketika kuning 2 rangkaian yang lainnya juga akan mati. Begitu seterusnya. Ini untuk tabel kebenaran. Oke. Dan terima kasih karena mungkin sudah melebihi waktu. Ini dari kelas ya nggak tahu itu
Buat 8. Kelompok 8 mengucapkan terima kasih setelah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.